setiap pekan sekali, tepatnya di hari Sabtu pagi mulai jam 6 sampai jam 7. Semua ini kita lakukan dalam rangka untuk pembinaan ya jamaah haji baik alumni maupun calon, dan juga pembinaan pada Bapak Ibu jamaah umroh baik itu alumni maupun calon. Karena bagaimanapun Bapak Ibu ya, untuk meraih kemabruran haji itu atau umroh itu tidaklah gampang, tapi lebih sulit lagi di saat kita menjaganya. Nah, salah satu media untuk menjaga kemabruran haji atau untuk meraih kemabruran haji dan untuk menjaga kemabruran umroh dan juga meraih kemabruran umroh, inilah salah satu media cara lewat pengajian atau kajian semacam ini. Nah, pada pagi ini Bapak Ibu ya, kita akan bersama-sama ya mengupas sedikit ya dari satu sisi, yaitu pengorbanan atau keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama dalam hal tadhiyah, dalam hal pengorbanan. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini setiap tahun diabadikan ya oleh Allah dengan cara kita peringati dengan kita sholat hari raya ya Idul Adha, dan juga kita menyembelih korban. Penyembelihan korban yang kita lakukan setiap tahun ya pada hari raya korban ini tidak lain adalah Bapak Ibu ya, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada yang mengatakan Bapak Ibu ya 86 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun mendambakan seorang keturunan yang akan mewarisi beliau. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim keturunan ya, yang bernama Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Baik Ibrahim maupun Ismail Bapak Ibu ya, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, mereka langsung tunduk Bapak Ibu ya, langsung melaksanakan perintah itu. Akhirnya Bapak Ibu ya, Nabi Ibrahim ya melaksanakan perintah Allah itu dengan yang menyembelih putranya Ibrahim. Tapi akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing Bapak Ibu ya. Ini artinya Bapak Ibu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama itu ingin membersihkan hati Nabi Ibrahim, agar hati Nabi Ibrahim itu jangan sampai ta'aluk, jangan sampai hati Nabi Ibrahim itu terikat dengan putranya yang namanya Ismail itu. Nah, untuk membersihkan hati Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim hatinya itu benar-benar tidak terikat, tidak terkait ya, terpatri dengan Ismail yang sudah didambakan, yang mengatakan 86 tahun, 120 tahun itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan imtihan,
memberikan ibtila, memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan cara Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya ini. Ternyata Bapak Ibu ya, Nabi Ibrahim lulus ya dalam menjalankan ujian atau cobaan ini. Lulusnya gimana? Nabi Ibrahim ya dengan sukarela, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, rela menyembelih putra kesayangannya. Walaupun akhirnya tadi sudah kita sampaikan diganti oleh Allah dengan kibas atau dengan kambing. Ini maksudnya adalah agar pada hati Nabi Ibrahim itu tidak menaruh kecintaan ya kepada anaknya, sehingga Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada anaknya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu ya, cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim alaihissalam hatinya benar-benar tetap mengedepankan ya kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya kepada anak-anaknya. Karenanya maka Nabi Ibrahim ya rela untuk mengorbankan ya seperti itu. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim seperti ini itu sebagai tanda bahwa benar-benar Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah daripada mencintai anak-anaknya atau selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran semacam ini Bapak Ibu ya, hendaknya juga kita ambil bahwa jangan sampai kita ini lebih ya mengutamakan ya kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada harta kita ya dan lain sebagainya daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita Bapak Ibu ya lebih mementingkan ya kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada dunia ya daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti umpamanya Bapak Ibu ya, kita sudah dipanggil oleh Allah hayalas sholah hayal falah ya untuk datang ke masjid, kita kadang-kadang tidak memenuhi ya panggilan dan undangan Allah itu, kira-kira kita masih sibuk ya bermain dengan anak, sibuk ngurusi pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita bentar lagi akan memasuki Idul Adha dan di dalamnya kita nanti mungkin jamaah ya ada yang korban, kita bisa meneladani ya Nabi Ibrahim dalam hal kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim ini adalah itulah yang disampaikan oleh Allah kepada kita, wa kadzalika najzil muhsinin. Dalam ayat yang terakhir Bapak Ibu ya dari surat As-Saffat itu yang menceritakan tentang pengorbanan ya Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail tadi. Demikianlah kami membalas ya orang-orang yang muhsin, orang-orang yang apa muhsin itu Bapak Ibu ya. Nabi Ibrahim ini ternyata ya dalam pengorbanan yang semacam ini itu benar-benar orang yang ikhlas Bapak Ibu ya. Jadi ihsan itu adalah orang yang ka'annahu yarahu wa ilam ka'annahu tarahu wa ilam takunu tarahu. Jadi orang yang ikhlas itu, orang ihsan itu Bapak Ibu ya, selalu merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja berada. Nabi Ibrahim ini adalah termasuk orang yang
muhsin, orang yang ihsan, orang yang ikhlas Bapak Ibu ya. Bukti keikhlasan Nabi Ibrahim adalah beliau ya rela mengorbankan segala-galanya demi untuk kepentingan agama Allah, demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim ya rela Bapak Ibu ya mengorbankan ya putranya demi untuk mendapatkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka dari itu ya, pelajaran yang kedua ini ya yang kita ambil dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah kita Bapak Ibu ya mencoba untuk menjadi orang yang muhsin, yaitu orang yang selalu ikhlas, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan kita di mana saja kita berada. Nah, mudah-mudahan sebenarnya masih banyak Bapak Ibu ya yang bisa kita sampaikan ya, pelajaran dari pengorbanan Nabi Ibrahim ya, pada putranya Ismail ini. Namun Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu, nanti masih ada ya Ustaz Jayadi, ada Ustaz Ma'ruf yang juga akan berbagi ilmu ya bersama-sama dengan kita, maka kita cukupkan sekian. Jadi sekali lagi dari peristiwa pengorbanan Ibrahim ini ada dua yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama yaitu kita ya lebih mementingkan ya atau memprioritaskan kecintaan kita itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha untuk jadi orang yang ikhlas, orang yang muhsin, ya, orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian Pak Iwan yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah atas tausiahnya pada pagi hari ini. Beliau tentang pelajaran yang bisa diambil dari sosok Ibrahim alaihissalam, yaitu bagaimana kita bisa menjadi seorang Muslim yang selalu diawasi oleh Allah SWT. Dengan begitu kita bisa menjadi betul menjadi orang yang beriman. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, selamat datang kepada para peserta yang baru bergabung bersama kami. Pada kali ini kita dibersamai oleh tiga narasumber yang pertama adalah Ustaz Ghazali dan yang kedua adalah Ma'ruf Amari dan yang ketiga adalah Ustaz Tahir Karyawan. Baiklah, kita menuju ke materi yang kedua. Kami persilakan kepada Ustaz Ma'ruf terlebih dahulu dan nanti diakhiri oleh Ustaz Ghazali. Monggo Ustaz Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah haji dan calon jamaah haji Al-Ansar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan pagi hari ini saya sedikit akan menyampaikan tentang beberapa hal berkenaan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah dan tentang hari raya Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagian kita tidak atau belum
mengetahui, belum banyak tahu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Sebagian besar kita mengetahui bahwasanya yang mulia, bulan yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Tapi ternyata terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kemuliaan bulan Dzulhijjah pula. Semisal yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, "Mal amalu fi ayyam afdal minha fi hadhihi." Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama ada pada beberapa hari dibandingkan hari-hari ini di awal-awal bulan Dzulhijjah 10 hari. Jadi Nabi mengatakan di 10 hari awal Dzulhijjah inilah amalan yang paling utama. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang lain termasuk jihad. Rasulullah mengatakan termasuk jihad, ya, walal jihad. Kalau kita ketahui kan luar biasa ya jihad itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi jihad itu sendiri tidak bisa mengalahkan amalan 10 hari bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Nah, kecuali kalau orang berjihad itu di mana dia siap untuk terpapar dengan kesyahidan. Itu kalau para ulama mengatakan yukhatir binafsihi itu artinya dia siap untuk menyiapkan diri untuk, kalau bahasa sekarang itu terpapar ya, mungkin nggak tepat ya, kalau terpapar itu kan negatif ya. Jadi siap untuk syahid fisabilillah. Gitu. Jadi dia tidak di belakang tapi terus maju gitu ya. Nah, falam yarji bi syai'in. Maka tatkala dia berjihad itu dan tidak pulang dengan apapun. Para ulama itu ada dua pemahaman terhadap kalimat Nabi SAW ini. Falam yarji bi syai'in itu ya pulang dengan tangan kosong. Ya, tidak berharap ghanimah ya. Tidak mengharap apapun dari dunia ini. Nah, yang satu lagi memahami bahwasanya falam yarji bi syai'in itu ya sampai jiwanya pun nggak kembali. Ya. Nah, ini baru kemudian orang tersebut, amalan tersebut bisa menandingi amalan 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, dari sini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan kebaikan, bentuk-bentuk kebaikan, monggo silakan dikerjakan di bulan Dzulhijjah ini sebanyak-banyaknya. Ya. Amalan ibadah, amalan kebaikan apapun. Ya. Di antaranya adalah perbanyak puasa. Ya. Di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Umpamanya kemarin hari Kamis ya, besok ada hari Senin, kemudian ada hari Kamis. Nah, kebetulan Kamis besok itu pekan depan, kalau nggak salah juga hari Arafah. Maka juga jangan ditinggalkan hari Arafah itu. Sangat luar biasa fadilah bulan puasa Arafah. Menghapus dosa sebelumnya, tahun sebelumnya, dan juga menghapus dosa tahun yang akan datang. Kata Nabi SAW begitu. Oleh karenanya, sekalipun puasa Arafah dan puasa-puasa sebelumnya, 10 hari awal Dzulhijjah ini, sekalipun itu adalah sunnah, tapi kalau bisa jangan ditinggalkan, karena fadilahnya luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau umpamanya Rasulullah bandingkan dengan al-jihad, sementara al-jihad di negeri kita ini kan tidak ada ya, dan memang
tidak mungkin kita berjihad itu ya, nggak ada musuhnya yang kita kemudian lawan dengan senjata. Ya. Nah, tetapi yang bisa menandingi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah memperbanyak amal soleh di awal bulan Ramadan. Tadi saya sudah sampaikan tentang puasa. Ya. Kemudian tentang bersedekah. Tadi Ustaz Ghazali sudah menyampaikan hikmah tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan kita itu tidak terikat, tidak terbelenggu, kata beliau, dengan harta dunia termasuk anak dan istri kita. Ya. Kita hanya ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi monggo Bapak Ibu perbanyak sedekah. Nah, kemudian di antara amalan yang utama juga di awal 10 hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, ya. Jadi Bapak Ibu dalam hadis ini sekalipun Al-Araud mengatakan hadisnya ini hadis sahih tapi sanadnya dhaif, Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang paling agung dan tidak pula yang amat dicintai oleh Allah berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Hampir sama redaksinya dengan riwayat Imam Al-Bukhari tadi. Kemudian riwayat ini mengatakan maka perbanyaklah tahlil, ya, la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi kita senggang, tidak banyak kesibukan, maka sibukkanlah diri kita dengan memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Apapun itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini contohnya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Umar radhiyallahu an bertakbir di tendanya waktu di Mina, sehingga orang-orang yang berada di masjid mendengar. Lalu mereka bertakbir, begitu pula orang-orang yang di pasar juga bertakbir sampai Mina bergerumu dengan takbir itu. Jadi perbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Ibnu Umar pun juga begitu di Mina, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka ini kita saksikan, ya, bagaimana di hari-hari saat kita berada di Mina, maka kita dengarkan, ya, kita perdengarkan juga takbir, ya, kita perdengarkan talbiyah dan seterusnya. Nah, Ibnu Umar takbir di Mina pada hari-hari tersebut seusai sholat, di atas alas tidurnya, di kemahnya, di saat duduk dan saat berjalan pada hari-hari itu semuanya. Nah, ini tidak hanya tatkala seseorang melaksanakan ibadah haji, tetapi kita pun yang di tanah air juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak lagi amalan-amalan soleh, ya, di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, seperti halnya baca Quran, sholat malam, ya, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Masih banyak lagi amalan yang bisa kita lakukan. Tadi puasa Arafah, nah kemudian takbir di malam hari raya sampai akhir bulan sampai akhir hari tasyrik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk halnya kita melaksanakan kurban di tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, atau tanggal 13. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya. Nah, menarik Bapak Ibu yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan hukum kurban itu adalah wajib. Nanti bisa kita semuanya introspeksi, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah ini. Bahwasanya Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib tatkala seseorang memiliki kekayaan. Artinya orang kuwi ya sugih ngoten lho ya. Sugih iki ya kudune kurban, ngoten nggih Bu ya, Bapak Ibu nggih. Nah, ukuran sugih menurut Abu Hanifah itu tatkala orang memiliki kekayaan senilai 85 gram emas. Nah, ini Bapak Ibu tadi kita sudah diawali sekali lagi oleh Ustadz Ghazali, kita itu jangan terbelenggu ya, tersandra dengan kekayaan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Ojo eman-eman untuk berkorban, untuk bersedekah ya. Insya Allah Allah ganti. Nah, 85 gram ini Bapak Ibu kalau sekarang nilainya ya sekitar 80 juta ya. 80 juta. Meng dicuil loh Bapak Ibu ya. Dicuilnya itu cuma antara 3 juta, maksimal 4 juta lah nyuilnya itu ya. Kalau itu patungan sapi. Jadi enggak banyak ya. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu punya kekayaan segitu, maka berusahalah ya untuk berkorban. Sekalipun tahun kemarin sudah berkorban, tahun sebelumnya juga berkorban, monggo ya. Tahun ini juga berkorban. Masih ada waktu untuk mencari hewan kurban atau ikut patungan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau umpamanya kita mau berkorban bisa satu hewan kurban ya, satu bagian kurban untuk satu keluarga semuanya. Kemudian tatkala kita mau berkorban, banyak yang menanyakan bagaimana hukum motong kuku bagi yang akan berkorban. Nah, para ulama beda pendapat nih Bapak Ibu tentang motong kuku, cukur rambut, dan yang lain-lainnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, menarik apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan tatkala itu dihukumi makruh potong kuku itu, nah kemakruhan itu akan menjadi hilang tatkala terdapat kondisi yang menghajatkan untuk cukur, untuk potong ya, umpamanya rambutnya wis gondrong ya, itu sudah merupakan satu alasan yang menghilangkan hukum makruh ya. Kukunya sudah panjang telat ya, pas awal Zulhijjah kok lali ndak potong kuku. Nah, kalau nunggu sampai tanggal 10 atau sholat hari raya, maka terlalu panjang ya. Atau bahkan kemudian sudah ada yang cuil segala macam yang seperti itu, menurut Qaradawi sudah menghilangkan hukum makruh. Nah, monggo kalau umpamanya kondisinya seperti itu, boleh untuk cukur rambut, boleh untuk potong kuku. Nah, tadi sudah sampaikan tentang takbiran ya, dari mulai malam hari raya sampai akhir hari tasyrik. Nah, waktu menyembelih hewan kurban Bapak Ibu ya, Rasulullah SAW mengatakan penyembelihan hewan kurban itu mulai setelah kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Jangan sampai kita menyembelihnya sebelum sholat hari raya, maka tidak masuk kategori kurban. Ya. Nah, bagi yang tidak menyembelih langsung, dipastikan penyembelihannya itu setelah kita sholat hari raya Idul Adha. Nah, alhamdulillah sepertinya tahun ini juga tidak terjadi perbedaan waktu sholat, sehingga hari apapun, hari pertama apa hari kedua, insya Allah itu tidak jadi masalah tatkala kita akan berkurban. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala hari raya bertepatan hari Jumat. Kemungkinan besok ini ya, saya juga belum lihat tanggalnya apakah bertepatan hari Jumat, sepertinya bertepatan ya. Nah, para ulama beda pendapat
tatkala hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Ada yang mengatakan tetap sholat Jumat, ada yang mengatakan boleh diganti sholat zuhur. Yang penting sholat zuhur ya Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian meninggalkan sholat Jumat, sholat zuhurnya juga ditinggalkan. Nah, kemudian bila tidak ada halangan tetap sholat Jumat. Umpamanya merupakan halangan itu tatkala di sebuah tempat masjidnya sangat jauh ya, Jumatannya jauh, maka seperti itu boleh untuk tidak sholat Jumat tapi tetap diganti sholat zuhur. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa sampaikan. Masih ada waktu beberapa hari di awal bulan Dzulhijjah ini, mari kita semuanya memperbanyak amal ibadah ya. Yang punya harta ya, beribadahnya double Bapak Ibu ya. Nah, kata para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah zahabat dusur bil ujur. Ya Rasulullah, enak itu orang-orang yang punya duit ya. Jadi diborong semuanya itu pahala ya. Nah, kata mereka, kita sholat. Mereka sholat seperti halnya kita sholat. Kita baca Quran seperti halnya kita baca Quran dan seterusnya. Tapi mereka bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Itu namanya zahaba ahlud dusur bi al ujur. Diborong semuanya ya. Yang kami lakukan mereka lakukan, tapi kami tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Tatkala kita punya dana, punya harta, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipilihnya yang cuma zikir, takbir saja, itu jangan ya. Itu iya, tetapi juga ya yang sedekah-sedekah itu juga tetap ya kita bersemangat untuk melaksanakannya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ma'ruf, Masya Allah ya. Tadi kita sudah mendapatkan pengantar dan tausiah yang sangat luar biasa tentang bagaimana amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan di sisa-sisa hari di 10 hari terakhir ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, selamat datang, ahlan wa sahlan pada jamaah yang baru saja hadir pada dalam acara kita pada pagi hari ini. Kita baru saja menyelesaikan sesi yang kedua, yaitu sesi dari Ustaz Ma'ruf. Nah, insya Allah materi-materi dari Ustaz Ma'ruf akan kita share kepada jamaah semuanya. Jadi banyak permintaan, insya Allah nanti akan kita share di grup-grup yang sudah ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih banyak waktu, ya, masih ada sekitar setengah jam lebih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Ustaz Tahyati. Dia ingin menyampaikan tema tentang bagaimana sosok keluarga Ibrahim yang bisa kita teladani. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Ghazali yang saya hormati, Ustaz Ma'ruf yang saya hormati, Pak Iwan dan Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah SWT. Salah satu yang bisa kita pelajari dari kisah yang selalu kita peringati pada setiap Idul Adha dengan penyembelihan hewan kurban yang sebagai pengganti dari penyembelihan Ibrahim itu, tadi telah dijelaskan Ustaz Ghazali. Saya mengambil satu sisi dialog yang ada di dalam Quran Surat As-Saffat yang menggambarkan bagaimana ketika Ibrahim menyampaikan amanat dari Allah SWT itu kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika sudah sampai pada umur yang sampai baliknya, umur kedewasaannya, maka Ibrahim ini mengatakan pada anaknya, ini ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Ibrahim sebagai nabi itu pasti tahu dan sudah
sudah mesti tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah SWT yang hukumnya wajib untuk dikerjakan. Bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Ismail. Tapi perintah yang jelas-jelas wajib ini, itu Nabi Ibrahim tidak membahasakan sebagai aku telah diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih kamu. Tetapi dia mengatakan, aku bermimpi. Jadi aku bermimpi, ini arafil manam, aku bermimpi dalam mimpiku, anni asbahuka. Dalam mimpiku itu, aku nyembelih kamu. Fandur madataro, lalu apa pendapatmu tentang mimpiku itu? Nabi Ibrahim bisa aja mengatakan, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kamu, maka siap-siaplah untuk aku sembelih. Dan kalau kamu sampai tidak mau disembelih, maka kamu berarti orang yang durhaka kepada Allah. Kamu orang yang tidak taat kepada Allah. Kamu orang yang ingkar kepada Allah. Kamu orang yang akan masuk neraka karena kamu menolak perintah Allah. Nabi Ibrahim bisa aja sebetulnya ngomong kayak begitu. Karena itu jelas-jelas perintah Allah, dan kalau perintah tidak dilaksanakan, itu berdosa. Tapi perhatikan pilihan kalimatnya Nabi Ibrahim. Beliau tidak mengatakan, ini wajib, harus kamu kerjakan. Kamu sekarang harus berbaring, harus aku segera sembelih. Kalau tidak mau, kamu nanti akan disiksa oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim tidak menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi hikmah penting, salah satu hikmah penting, selain yang tadi telah disampaikan Ustadz Ghazali, Ustadz Ma'ruf, kalau secara parenting, Bapak Ibu ya, kalau yang disampaikan Ustadz Ghazali itu secara akidahnya, bahwa kita nggak boleh punya ta'aluk, nggak boleh punya keterikatan-keterikatan material gitu, nggak boleh keterikatan-keterikatan duniawi yang membelenggu kita. Tapi secara parentingnya, itu ada cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana di dalam berkomunikasi dengan anaknya. Jadi satu komunikasi yang satu sisi adalah komunikasi memang bapak dengan anak, komunikasi saling cinta mencintai di antara mereka, sehingga kalimat yang dipilihnya adalah ungkapan-ungkapan yang memang menunjukkan kecintaan di antara mereka. Ya bunaya, itu kalimat yang menunjukkan kecintaan ayah kepada anaknya. Dan dijawab dengan ya abati. Itu juga pilihan kata yang menunjukkan kecintaan anak kepada orang tuanya. Penghormatan, kecintaan, kedekatan antara anak dengan orang tua dan antara orang tua dengan anak. Kita lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan sebuah dialog. Karena diawali oleh ayahnya yang menyebut dengan ya bunaya, wahai anakku, dia tidak mengatakan ya Ismail. Dia sebagai orang tua bisa aja mengatakan pada anaknya, ya Ismail, ngil, renengil. Itu kan orang tua kepada anaknya. Itu kan bisa aja Nabi Ibrahim itu mengatakan seperti itu. Tapi ternyata dia menggunakan kalimatnya adalah ya bunaya. Sehingga cara penghormatan, pemulihan kepada anaknya itu. Karena ayahnya sudah memulai seperti itu, maka cara menjawab anaknya juga demikian. Jadi kira-kira kalau ayahnya mengatakan, ngil, renengil. Nanti anaknya akan mengatakan, hem, ya hem, sehem gitu. Kalau ayahnya mengatakan, rene bro. Nanti anaknya akan mengatakan, kok sedap gitu. Itu karena ayahnya mengawali apa, anaknya akan menjawab yang setara. Jadi begitu kemudian ayahnya mengatakan, ya bunaya, maka jawaban anaknya adalah, ya abati. Karena orang tuanya memberikan pemuliaan, maka anaknya membalas dengan pemuliaan. Ini contoh dialog yang luar biasa yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semuanya. Ini contoh dalam sisi parentingnya, kita mendapatkan sebuah ajaran tentang bagaimana cara berkomunikasi, cara berdialog dengan anak. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, menjadi sangat luar biasa bagaimana cara Nabi Ibrahim membahasakan sesuatu yang jelas-jelas itu perintah dari Allah SWT. Inilah salah satu kelemahan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian. Kita, orang tua di zaman kita sekarang ini, itu kita miskin banget dengan kosakata. Sehingga akhirnya karena kita tidak pandai untuk berkomunikasi dengan anak kita, maka semuanya berbentuk perintah dan larangan. Jadi orang tua selalu berkata-kata kepada anaknya dalam bentuk perintah dan larangan. Oleh karena itu anaknya akan melihat orang tuanya, setiap kali dipanggil orang tuanya, mesti perintah, mesti larangan. Nabi Ibrahim mengatakan, ini arafil manam, aku ngelihat dalam mimpi, padahal itu perintah. Dan oleh karena ayah dan anak ini sama-sama orang yang luar biasa baiknya, luar biasa solehnya, luar biasa dekatnya kepada Allah SWT,
Maka bahasa yang disampaikan ayah ini pun sudah ketangkep oleh anaknya. Jadi kalau misalnya ini ayah yang tidak soleh, tentu jawabannya pun tidak akan nyambung gitu ya. Ini karena ayahnya soleh, anaknya soleh, maka jawabannya nyambung. Dari mana Ismail tahu bahwa itu adalah perintah Allah SWT? Sehingga dia menjawabnya dengan ungkapan, ya abadi, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al, kerjakan ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Jadi sangat nyambung dengan aslinya. Kalau dilihat dari teksnya tidak nyambung, tapi kalau dilihat dari segi konteksnya maka sangat nyambung. Kalau teksnya ini ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku. Fadur madataro, maka jawaban yang nyambung kira-kira anaknya akan mengatakan, Pak, ikut cuma mimpi Pak, gak usah dipikirin, ngimpi dipikir. Itu jawaban yang nyambung dalam konteks teksnya. Si Ibrahim ayah mengatakan aku ngelihat dalam mimpi, maka jawaban yang nyambung adalah ketika si anak mengatakan bagaimana ayah harusnya bersikap terhadap mimpi itu. Tapi karena ada konteks di belakang teks itu, maka akhirnya jawaban itu nyambung, walaupun secara teks seakan-akan tidak nyambung. Aku lihat dalam mimpiku, bagaimana pendapatmu? Tapi jawabannya adalah, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Wong kalimat depannya mimpi kok dijawabnya dengan kata perintah. Itu kan nggak nyambung kalau dari segi teks. Tetapi karena ada konteks di belakang teks ini, maka itu menjadi sangat nyambung. Dan itu kita melihat betapa kualitas keluarganya yang memang luar biasa. Jadi dengan kehalusan budi mereka, kehalusan rasa mereka, kehalusan perasaan mereka, ya luar biasa, yang si anak ini pun menangkap bahwa sebetulnya ayahnya itu diperintah oleh Allah. Aku tahu ini perintah dari Allah, tapi ayah membahasakan dengan bahasa kayak begitu. Makanya jawabannya sangat langsung, sangat tegas. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Aku termasuk orang yang bersabar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan problem kita di zaman sekarang adalah diantaranya, selain hal-hal yang sangat fundamental ya, ada hal yang teknis, yaitu berupa problem kita dalam berkomunikasi. Kita tidak pandai berkomunikasi dengan anak kita tidak pandai berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu, sehingga akhirnya bentuk bahasa kita kepada anak selalu dalam bentuk kalimat perintah dan larangan. Selalu bentuknya kalimat perintah dan larangan. Kamu harus sholat. Lalu anaknya bertanya, kenapa harus sholat? Kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Jadi itu bahasa-bahasa yang isinya hanya perintah, larangan. Kalau nggak dilakukan neraka. Nabi Ibrahim tidak mengatakan seperti itu. Kamu harus siap disembelih. Kalau nggak siap, kamu nanti masuk neraka. Dia tidak mengatakan seperti itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah sisi parenting ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Seperti kata Pak Iwan, ini hanya pembuka. Nanti setelah itu kita akan ketemu setiap pekan ya, setiap hari Sabtu pagi. Sabtu pertama akan kita ngaji bareng-bareng dengan Ustadz Ghazali pada tema-tema tazkiyah. Pekan kedua hari Sabtu kita akan ngaji dengan Ustadz Ma'ruf pada tema-tema fikih, ibadah, fikih muamalah dan seterusnya. Kemudian pekan ketiga akan ketemu dengan saya. Kita akan berbincang tentang parenting, tentang keluarga sakinah dan sekitarnya. Lalu pekan keempatnya kita akan berdiskusi tentang berbagai macam tema dalam banyak aspek kehidupan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sebagai pembuka, mudah-mudahan forum pagi hari ini sebagai pembuka untuk kajian-kajian rutin kita tiap hari Sabtu diberkahi oleh Allah SWT, sehingga ini akan menjadi kajian yang juga penuh berkah pada setiap Sabtu paginya. Sabtu pagi adalah saatnya mengaji. Bapak Ibu ajak keluarga, ajak teman, ajak saudara, ajak masyarakat, ajak siapapun, setiap Sabtu pagi ajak mengaji di forum Zoom ini bersama Ustadz Ghazali dan murid-muridnya Ustadz Ghazali. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap hari Jumat nanti dari tim akan memberikan publikasi kepada Bapak Ibu, mohon berkenan untuk ikut menyebarkan. Jadi ada poster dan ada ajakan ya, undangan terbuka, ini bisa diikuti oleh siapa saja, kuotanya disediakan sampai 500, sehingga ini kita berharap bisa mengundang sebanyak mungkin orang agar bisa mendapatkan banyak kemanfaatan dan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Kajian Sabtu pagi. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon diingat, Sabtu pagi saatnya ngaji bersama Ustadz Ghazali
dan murid-murid beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cah, Bapak sekalian, saya tadi lupa memperkenalkan Pak Cahyadi, mungkin sebagian sudah kenal, mungkin sebagian yang belum perlu saya kenalkan. Kalau sama Ustaz Ma'ruf dan Ustaz Ghazali mungkin sudah kenal semuanya, dan mungkin juga saya lupa memperkenalkan diri saya. Pertama, dari saya sendiri, saya nanti akan membersamai forum ini bersama teman-teman lain, sama saya. Nanti saya menjadi MC-nya, mungkin moderatornya, dan mungkin menjadi yang mengkomunikasikan ya semua hal terkait dengan kajian online kita. Nah, Pak Cahyadi Karyawan ya itu dikenal dengan Pak Cah. Beliau seorang penulis buku yang bestseller ya. Mungkin bagi yang belum mengenal beliau, beliau sudah menulis banyak buku, lebih dari 80 buku tentang keluarga. Buku yang paling terkenal namanya adalah Wonderful Family. Nah, nanti ada Wonderful Couple. Judulnya bahasa Inggris, tapi isinya bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir. Dan juga beliau sudah memberikan sebagai seorang penulis sudah memberikan banyak pelatihan menulis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar menulis, ini ada program dari Pak Cahyadi tentang ya, bapak-bapak atau orang dewasa punya karya. Nah, monggo nanti bisa diikuti yang berminat, dan juga mungkin putra-putrinya yang ingin bisa menulis ya, sekalian nanti akan dibimbing oleh Pak Cahyadi. Itu, dan juga beliau sudah melalang buana secara nasional di Indonesia dan juga di dunia, di Amerika, Jerman, dan sebagainya. Nah, saya kira beliau sangat kompeten untuk bicara tentang keluarga. Jadi monggo nanti bagi Bapak sekalian yang ingin mendalami lebih jauh bisa menikmati setiap pagi sebulan sekali ya dengan Pak Cahyadi di forum ini. Tapi kalau ingin mengenal lebih jauh dan belajar lebih jauh, monggo nanti menghubungi Pak Cahyadi nanti, atau japri ke saya atau di grup ya, nanti akan kita sampaikan nomornya beliau yang bisa dihubungi. Baik Bapak sekalian, sebenarnya kita masih juga punya waktu karena tadi kita terlambat. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin disampaikan, mungkin barang 10 menit lagi kita akhiri, 7 lebih 15 menit. Kalau ingin menyampaikan, monggo dipersilahkan. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah Ustaz Ma'ruf. Jadi, kenapa kita tidak diperbolehkan memotong buku dan sebagainya? Itu hikmahnya apa, Ustaz Ma'ruf? Ini tadi. Monggo Ustaz Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis itu tidak disebutkan ya tentang hikmahnya, dan banyak hukum-hukum ataupun syariat yang Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang hikmahnya. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan hikmahnya itu adalah agar supaya kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji itu tetap merasakan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Di mana tatkala kita ya Bapak Ibu yang kemarin, tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya melaksanakan ibadah haji, satu atau berapa yang kita sering diingatkan, Bapak Ibu tolong ya jangan motong kuku atau cabut-cabut rambut dan sebagainya. Itu yang senantiasa kita diingatkan oleh ustadz-ustadz kita, dan juga hal yang lain. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji itu kita bisa merasakan ya
kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan kita pun juga melakukan hal yang sama, ya. Akan tetapi ada pula yang mengatakan, nah kalau seperti itu nanti memberatkan, ya. Memberatkan dalam arti kalau jamaah haji itu kan cuma beberapa hari, nggak nyampe 9 hari. Kalau haji itu sendiri kan dari hari Tarwiyah tanggal 8 dan sampai tanggal 13 bagi yang tidak ada halangan. Nah, kalau 9 hari itu kata Yusuf Qaradawi itu memberatkan gitu ya. Jadi penyamaan orang yang tidak haji dengan yang haji itu memberatkan gitu kata Yusuf Qaradawi. Nah, ada pula yang mengatakan kita itu baik tahu ataupun tidak tahu hikmahnya, kita itu dalam bahasa umumnya ya Bapak Ibu samina wa ta'na itulah ya, terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi memang tidak ada secara spesifik tentang hikmah itu sendiri. Sekalipun juga tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama beda pendapat, ya. Nah, ada yang mengatakan boleh, ya, karena memang kalau dilihat dari sisi hadisnya, memang ada hadis yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi dari sini kembali kepada kita masing-masing. Tatkala memang memilih yang boleh, monggo, tetapi kembali tadi yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi, sekalipun itu makruh, kalau ada sesuatu yang menghajatkan untuk cukur ataupun untuk potong kuku, ya silakan, ya, kemakruhan itu akan hilang. Mengatakan ya Bapak Ibu ya tentang cukur rambut dan potong kuku. Oke, matur nuwun Ustaz. Ada beberapa pertanyaan juga lagi Ustaz, tapi ini kita beralih dulu ke pertanyaan untuk yang juga untuk Ustaz Cahyadi. Pak Cah, ini ada yang pertanyaan dari Ibu Melina, yaitu tentang defisit kosakata. Jadi ternyata tadi yang menarik disampaikan oleh Pak Cah adalah tentang defisit kosakata, di mana orang tua ini bisa memperbanyak kosakata yang baik. Seperti tadi kalau dicontohkan memanggil anaknya dengan ya bunaya, itu juga lebih nyaman bagi anaknya, penghormatan, ya abadi, ya dan sebagainya. Nah itu bagaimana kosakata itu bisa kita dapatkan? Mungkin pertanyaan dari Ibu Melina. Oke, baik Ibu dan Bapak-Bapak semuanya yang dirahmati Allah SWT. Jadi ada satu kondisi, saya tidak tahu apakah ini namanya penyakit atau apa di masyarakat Indonesia, tapi kata seorang teman saya, ini dampak dari kita itu dijajah oleh Belanda selama 300-an tahun itu menyebabkan mental kita itu menjadi orang yang bangsa Indonesia itu mudah banget untuk mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata jelek. Jadi untuk mengeluarkan kata yang tone-nya, nadanya jelek itu nggak mikir. Tapi kalau untuk memberikan kata yang tone-nya, nadanya itu positif, itu harus mikir. Contohnya gini, kalau seorang ibu atau ayah ngelihat anaknya lelet, ya, itu muncul kata-kata negatif itu. Dasar lelet, ini sudah jam berapa? Lihat ini sudah siang, segera berangkat, segera mandi, segera. Itu kalau ngelihat yang tidak baik, itu cepat banget merespon itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif begitu. Tapi begitu si anak ini melakukan yang baik, itu nggak terespon dengan positif. Misalnya, oh alhamdulillah, kamu sekarang sudah bangun, alhamdulillah, kamu sekarang sudah siap, kamu sekarang sudah mandi, kamu sekarang sudah sarapan, alhamdulillah, kamu sudah, itu nggak terespon. Jadi kalau ngelihat sesuatu yang tidak diinginkan, itu respon negatifnya langsung muncul. Atau ngelihat sesuatu yang tidak dimaui oleh orang tuanya, respon negatifnya langsung muncul. Tetapi begitu anak ini melakukan, jadi anak tadi dikatakan, kamu lihat sekarang sudah jam 6, ayo segera mandi. Itu mendapatkan kalimat yang bernada negatif karena diintimidasi. Kamu nggak lihat loh, sekarang sudah jam 6, kamu nanti terlambat kalau nggak segera mandi sekarang. Tapi begitu anak ini mandi, itu bukannya dipuji, alhamdulillah akhirnya kamu mau mandi, alhamdulillah ibu senang karena kamu mandi. Tapi masih dikatakan,
kamu ingat ya, nak ya, kamu jangan lelet lagi kayak begini, besok kamu jangan. Jadi dia sudah mandi, tetap tidak dipuji, tetap saja diingatkan dengan leletnya itu gitu. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya negatif, kita tuh mudah banget untuk menjudge sesuatu yang itu tuh nggak sesuai maunya kita. Tapi untuk memberikan apresiasi atas sesuatu yang kemudian itu menjadi prestasinya atau sesuatu yang menjadi proses yang sedang dikerjakannya, orang tua itu Masya Allah ya, makanya mungkin memang ini persoalan banyak orang, dan oleh karena itu dilihat oleh seorang ahli parenting namanya Dr. Susan Forward. Dia membuat buku judulnya Toxic Parent. Toxic Parent itu orang tua yang beracun. Jadi ada orang tua itu yang kata-katanya itu racun semuanya gitu. Jadi untuk mengubah supaya kata-kata itu enggak racun, itu memang harus berlatih, Bu ya. Jadi contoh apa yang terjadi pada ibunya Imam Sudais waktu Sudais kecil itu ya, itu contoh orang yang tidak beracun. Jadi ketika ngelihat senakal apapun Sudais kecil pada waktu itu, semarah apapun ibunya, tapi kata-katanya terkontrol. Itu sesuatu banget, artinya spontanitasnya dari ibunya Imam Sudais itu spontanitas yang bagus. Dan itulah yang semestinya kita miliki sebagai orang tua. Jadi ketika ibunya Imam Sudais itu mempersiapkan jamuan makan untuk tamu-tamu suaminya, kebayang jamuan istimewa gitu ya, banyak dia masak, kemudian Sudais kecil dari luar itu bawa segenggam pasir, terus kemudian dia berlari-lari, ngelihat ibunya lagi menata makanan gitu, dia langsung taburkan pasir itu di atas menu makanan yang aneka jenis di meja makan itu ya. Kebayang kan, itu hancur semuanya. Jadi kalau anak ini bawa batu misalnya ya, bawa batu, ditaruh di situ, dengan mudah batunya diambil. Kemudian itu nanti tetap bisa ditata lagi. Tapi kalau pasir, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu pasir itu ditabur-tabur, ya rusak semuanya. Artinya apa? Dia harus mengganti itu semuanya. Jadi kebayang betapa capeknya masak, capeknya nata, capeknya ini semuanya menjadi berantakan hanya gara-gara itu ditaburi pasir oleh si anak kecil itu. Coba, apa kata-katanya ibunya Imam Sudais kecil waktu itu ya? Apa kata ibunya? Pergi ke sana kamu. Mudah-mudahan besok kamu menjadi imam Masjidil Haram. Coba, dalam situasi marah kayak apapun, pergi ke kamu sana. Mudah-mudahan kamu besok akan menjadi imam Masjidil Haram. Dan jadi, dia akhirnya jadi imam Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat, kalau ibunya tadi mengatakan, kamu nakal, pergi kamu, dasar anak nakal, dasar anak nakal beneran nanti, karena didoakan sama ibunya. Ya, jadi betapa kita sangat mudah untuk menjudge dengan kata-kata yang negatif, dan kita sangat miskin tadi dikatakan defisit dengan kata-kata yang positif itu ya. Makanya berlatih, satu-satunya cara berlatih, membiasakan diri, dimulai dari mindset kita, cara berpikir yang positif. Kalau cara berpikir kita positif, maka kemudian kita nanti akan lebih mudah untuk memberikan apresiasi yang positif. Butuh latihan ya, Bu ya, kita semuanya, kita termasuk saya, kita semuanya butuh latihan. Demikian Pak Iwan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Bapak sekalian, ini masih ada pertanyaan Ustadz Ma'ruf. Jadi yang pertama, yang kedua ya, bagaimana Ustadz penyembelihan korban di masa pandemi ini supaya aman. Yang kedua, bagaimana penanganan kulit, mungkin ini yang ini ya, bagaimana penanganan kulit dan kepala itu selama ini kan ada jual dan sebagainya, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentang korban itu niatnya untuk satu keluarga. Nah, ini batasan satu keluarga itu seperti apa? Monggo Ustaz Ma'ruf. Ustaz Ma'ruf, monggo. Assalamualaikum Ustaz Ma'ruf. Tentang kulit ya, saya mulai dari yang kulit dulu karena pertanyaan yang pertama tadi saya belum jelas ya, nanti bisa diulang lagi. Nah tentang kulit ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernah satu ketika dalam sebuah riwayat Nabi SAW meminta ya kepada Ali radhiyallahu an untuk melakukan penyembelihan. Jadi tidak Nabi sendiri yang menyembelih, tapi dipasrahkan Sayyidina Ali untuk melakukan penyembelihan.
Dan yang menyembelih ini bukan Sayyidina Ali, tapi dipasrahkan kepada orang lain untuk melakukan penyembelihan. Sehingga harus ada upah, sesuatu yang dijadikan upah untuk menyembelih itu. Ya, kalau sekarang ya jagalnya lah kira-kira, pasrahkan kepada jagalnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, jangan kamu berikan dari hewan kurban ini apapun ya untuk upah ya. Jadi umpamanya kepala, kulit, kaki tidak boleh jadikan upah dalam hadis ini ya. Akhirnya karena Rasulullah SAW itu tidak nitipkan apapun kepada Sayyidina Ali untuk upah itu, akhirnya Sayyidina Ali nomboi ya, bukan tombok ya, nomboi gitu. Karena Nabi berpesan tidak boleh diupahi dengan bagian hewan kurban. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita diamanai oleh masyarakat jadi panitia kurban, maka yang perlu diingat adalah hewan kurban itu adalah hadiah. Kata Yusuf Qaradawi, hewan kurban itu hadiah untuk Allah. Oleh karenanya, tatkala sudah dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang ditarik lagi. Ya, menjual, kemudian diambil uangnya, ataupun kemudian dijadikan upah, itu adalah metil gitu ya. Metil sesuatu yang sudah dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita berkurban, maka kita sebagai sahibul kurbannya itu memang sudah bertanggung jawab, mestinya ya, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hewan kurban itu, penyembelihan itu dari awal sampai akhir. Nah, gambarannya begini, hewan kurban itu kan tidak harus diserahkan kepada panitia. Bisa juga diserahkan kepada panitia, tapi tidak harus. Artinya Nabi sendiri juga pernah menyembelih sendiri dengan tangannya beliau gitu ya, 2 kambing ya, akrona ini, amlaha ini gitu ya, yang bertanduk dan berwarna putih, belang hitam gitu ya. Itu disembelih sendiri. Artinya Bapak Ibu, tatkala hewan kurban itu kita sembelih sendiri, maka ya tidak perlu diupahi karena ya kita sendiri yang nyembelih, kita kuliti sendiri dengan keluarga kita. Kalau kita umpamanya pengen berikan kepala itu kepada seseorang, berikan aja kepada seseorang, kulit kita berikan saja gitu. Artinya dengan hewan kurban itu kita nggak usah eman-eman gitu ya. Nah, kalau umpamanya kita menyerahkan kepada panitia, logikanya adalah bagaimana supaya hewan kurban itu bisa dilaksanakan penyembelihannya dari awal sampai akhir. Biayanya berapa itu mestinya juga ditanggung oleh sahibul kurban, karena sahibul kurban yang juga berkepentingan untuk itu. Kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau umpamanya panitianya itu siap untuk nomboi ya, dari dana mana ya terserah, apa dari dana mereka sendiri atau dari kas masjid, dari kas RT, monggo. Tapi kalau tidak, itu mestinya kembalinya kepada sahibul kurban, karena sahibul kurban juga yang punya niatan untuk berkurban itu. Jadi sekali lagi, tatkala kita bayangkan itu kita laksanakan sendiri, ya, atau kita dandake itu ya bahasanya, kita dandake kepada satu kelompok masyarakat jagal itu, berapa biayanya dari awal sampai akhir sampai pembagian. Kok gede? Ya memang begitu itu ya, jangan dibilang gedenya itu. Kita itu berkorban untuk Allah ya. Nah, cuma kadangkala ya panitia itu enggak nyenak kalau narik operasional penyembelihan itu terlalu besar. Itu enggak enak. Tapi sebenarnya kembali kepada ini urusannya adalah urusan sahibul kurban. Panitia itu semata-mata membantu. Kalau ada duit, panitia bisa nomboi atau dari masjid. Kalau enggak, sebenarnya kembali kepada sahibul kurban. Gitu. Begitu ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga apa ya Pak Iwan, tadi sudah lupa saya Pak Iwan.
Pertanyaan yang ketiga tentang ini, Ustaz, apa namanya, batasan keluarga. Kalau menyembelih kan atas nama keluarga. Nah, ini sejauh mana keluarga itu? Jadi Nabi itu berkorban 2 kambing, ya. Yang pertama Nabi mengatakan hadza ani wa an ahli baiti. Jadi ini dari saya dan dari keluargaku. Kemudian kambing yang berikutnya yang kedua ini dari saya dan dari umatku yang belum berkorban atau yang tidak berkorban. Nah, di kambing yang pertama Rasulullah mengatakan ini dari saya dan dari keluarga saya, tidak ada batasan keluarga itu, ya. Siapa saja keluarga itu, pokoknya keluarga kita, ya. Bukan tetangga, bukan teman, tapi keluarga gitu ya, termasuk mungkin keluarga yang sudah meninggal juga masuk di dalamnya karena itu merupakan keluarga, termasuk anak, ya. Apalagi yang itu menjadi tanggungan kita, maka jelas itu merupakan bagian daripada keluarga kita. Jadi keluarga itu ya bapak, ibu, ya, kemudian kakek, nenek, anak, paman, itu semuanya adalah masuk ahli bait keluarga. Okay. Kemudian pertanyaan pertama, apa Pak Iwan? Bagaimana penyembelihan korban di masa pandemi supaya bisa aman? Apa itu? Diulang Pak Iwan. Di masa pandemi, Ustaz, gimana di masa pandemi biar aman korbannya? Apanya? Korbannya beli korban di masa pandemi. Ya, bagaimana? Ya, korban di masa pandemi tetap saja korban ya Bapak Ibu. Kita nggak korban juga keluar rumah ya kan? Kita nggak korban juga kumpul-kumpul ya. Oleh karenanya menurut saya korban tahun ini tetap saja kita laksanakan dengan tetap kita menjaga agar supaya tidak ada penularan corona ini. Ya, ini merupakan ya memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pandai-pandai saja untuk menghindari penularan itu. Semisal seperti yang dikatakan oleh gugus COVID, ya pakai masker, jaga jarak, tangan bersih, ya. Kemudian mungkin yang perlu diwaspadai jangan sampai ada orang yang datang dari luar, ya, dari luar kota umpamanya, apalagi daerah-daerah yang zona merah. Ya. Kalau umpamanya bisa dibatasi Pak, orang-orang berkerumunan ya di saat penyembelihan, saya kira bagus juga, hanya perwakilan-perwakilan saja. Kalau tahun-tahun kemarin umpamanya di kondisi biasa masyarakat pada berkerumun menyaksikan penyembelihan dan itu bagus-bagus saja gitu ya sebagai tanda ini syiar Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang kondisi yang menghajatkan kita harus membatasi fenomena-fenomena seperti itu. Jadi membatasi kerumunan manusia. Kemudian pakai masker, kemudian semuanya cuci tangan, panitia-panitianya itu ya agar supaya tidak terjadi penularan. Semoga kita yang melakukan penyembelihan besok itu, panitia-panitia di mana saja itu bukan merupakan bagian dari unsur yang unsur penyebaran COVID ya, sehingga kita tidak dicap negatif. Nah, ini orang yang korban terpapar corona. Nah, saya kira mohon supaya ini tidak ada gitu ya. Karena itu nanti ada cap negatif ya. Oleh karenanya kita wanti-wanti sekalipun kita tetap juga melakukan penyembelihan hewan kurban. Demikian Pak Iwan. Matur nuwun Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kita tepat pukul 7.30 akan kita akhiri, masih 1 menit lagi. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah
kita bertemu kembali pekan depan, insya Allah tanggal hari Sabtu ya, hari Sabtu pukul 6 sampai 7.30 maksimal. Kami akan dibersamai oleh Ustaz Ghazali. Mohon Bapak sekalian bisa menyebarkan informasi ini kepada jamaah semuanya. Dan terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustaz Ghazali, Ustaz Ma'ruf, dan Ustaz Haryati. Kita doakan beliau sehat selalu sehingga selalu bisa bersamai kita. Dan lupa terima kasih kepada jamaah semuanya yang telah bergabung di acara pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara pekan depan insya Allah. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian kita semuanya sehat walafiat sehingga kita bisa selalu bisa saling bersilaturahim. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian, kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.